Terima kasih Anda masih bersama kami di News Sore. Pemirsa, saya ke Pak Fahri. Pak Fahri, untuk melihat tahun ini apakah curah hujannya cukup ekstrim atau masih dalam rentang biasa-biasa saja atau standar? Ya, kalau dilihat dari sifat curah hujannya, kami membandingkan dengan rata-ratanya selama 30 tahun gitu ya. Untuk tahun 2019 ini kita lihat sifat curah hujan untuk DKI masih dalam kategori normal gitu, Mbak. Jadi tidak ada melebihi batas dari rata-ratanya. Gitu. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, Pak Fahri? Sama, tahun lalu pun masih dalam kategori normal. 2018 juga normal. 2018 dan 2019 normal, 2017 yang seharusnya cukup deras, tapi ternyata ada El Nino ya. Namun itu kan dalam satu musim ya Mbak ya. Jadi kami menghitung sifat curah hujan selama satu musim. Tapi kan dalam 6 bulan satu musim itu tentu aja ada hari-hari yang dimana hujannya tuh ngumpul di hari itu gitu kan. Nah, jadi yang perlu kita waspadai adalah jumlah curah hujan tinggi yang hari per harinya. Tapi kalau dirata-ratakan secara satu musim itu sifatnya normal. Nah, tapi kalau dilihat hari per harinya pasti ada dinamikanya. Kalau untuk fluktuasinya seperti itu apakah bisa terprediksi? Bisa. Jadi kami di BMKG secara garis besar informasinya ada dua. Ada yang berjadwal yaitu perakiraan. Misalnya hari ini kami keluarkan untuk besok, lusa sampai hari ketiga gitu ya. Nah, tapi di antara itu kami tutup lagi dengan informasi yang tidak berjadwal, yaitu warning, peringatan dini. Itu kapanpun kami duga ada potensi cuaca buruk, langsung kami keluarkan. Sepanjang musim hujan 2019-2018 ini sudah pernah mengeluarkan warning, Pak Fahri? Jadi contoh untuk seluruh Indonesia ya, seluruh Indonesia selama 2018, warning yang seketika yang kami harapkan 3 jam sebelum hujan deras itu, seluruh Indonesia kami mengeluarkan 13.900 warning untuk seluruh Indonesia. Jadi kalau dirata-ratakan tiap hari ada 30 warning gitu ya. Kalau untuk di Jakarta sendiri Pak Fahri? Kalau di Jakarta katakanlah untuk hari ini Mbak, hari ini dari dini hari tadi sampai siang ini sekitar jam sekarang ini kami udah mengeluarkan sekitar 10 kali warning untuk Jabodetabek. Karena kan kami akan update terus. Misalnya kami keluarkan jam 00 berlaku sampai jam 03. Kemudian kami lihat ternyata jam 03 malah makin meningkat, kami update lagi. Gitu Oke, kalau dulu misalnya kami dapat berita malam hari, ketinggian air di Katulampa sudah melebihi, sudah siaga. 12 jam kemudian itu pasti akan sampai di Kampung Pulo. Kalau sekarang nampaknya lebih lambat atau bagaimana sih Pak? Ya itu. Atau memang sudah ada sistem? Ya, nanti mungkin Pak Yayat bisa melengkapi. Tapi kalau dari curah hujannya sendiri, sebenarnya kan prinsipnya ketika musim hujan, yang hujan itu yang jelas bukan satu-satunya faktor penyebab banjir, gitu kan? Banyak faktor lain. Nah, yang perlu dipastikan adalah ketika lingkungan siap untuk menerima dan mengalirkan air, gitu kan? Selama prinsip itu jalan, nggak ada banjir, gitu kan? Oke, Kang Yayat. Begini, tadi katakan musim hujan, air melimpah itu hal wajar. Dia mulai bermasalah ketika lanskap bentang ruang itu sudah punya persoalan. Jadi air itu tidak bisa terkelola, tertata secara maksimal. Tapi saya berharap mudah-mudahan musim hujan ini tidak ada cuaca ekstrim, karena musim hujan ini turun di musim pilpres. Jadi apa-apa bisa dipolitisi ya kan. Nah jadi begini, kalau persoalannya bagaimana menyikapi persoalan banjir ini, sebetulnya ini hal yang sudah biasa. Kita biasanya satu yang kita pahami, ketika hujan pasti ribut, ada berapa besar tingkat risiko bencana itu terjadi. Tapi tidak pernah kita pahami bagaimana mengatasi masalahnya dari waktu ke waktu. Contohnya seperti gini, tadi ketika Katulampa dalam siaga 1, sampai kapan kita harus tergantung kepada Katulampa? Itu kan sedang dibangun bendungan Ciawi, bendungan di Ciawi sana. Itu kan kapasitasnya sudah memperhitungkan ada berapa 5 juta kubik air yang akan turun, yang selama ini masuk ke Sungai Ciliwung. Nah, itu ditahan di sana, kemudian dikeluarkan dengan mengantisipasi besarnya volume air yang bisa dikendalikan, masih diatur. Kalau sungainya sudah normal, nggak ada masalah. Tapi kalau sungai kondisinya sudah parah, ini bermasalah. Kedua, bagaimana beban Ciliwung misalnya bisa berbagi dengan banjir Kanal Timur yang ternyata juga tidak maksimal, ya kan? Banjir Kanal Timur kan kapasitasnya tidak seperti apa yang kita bayangkan sebelumnya, sehingga diharapkan buat sodetan. Dengan ada buat sodetan itu, otomatis beban banjir Kanal Barat juga tidak begitu parah. Nah, di sini sebetulnya persoalan terbesar adalah bagaimana sistem tata kelola airnya itu, mengelola dari hulu, di tengah, sampai di ini. Nah,
Yang lain yang juga sangat penting, ini kan terkait dengan persoalan yang terjadi di Jakarta. Kita harus akui lebih dari 90% sudah kawasan terbangun. Drainase kita sebagian besar drainase zaman zaman Belanda, zaman Belanda, zaman Kiwari lah gitu kan. Yang dimensi gorong-gorongnya itu masih kecil. Sekarang mungkin sudah mampet, tertutup, bagaimana bisa maksimal? Jadi kita tidak pernah melakukan audit seberapa besar sebetulnya kapasitas drainase yang ada sekarang. Coba cek tuh Tamrin Sudirman, Jalan Tamrin aja. Itu bekas gorong-gorong yang baru itu ditutup dengan, kalau kita jalan pasti banyak luang-luang besinya itu. Iya. Itu betul-betul pekerjaan yang tidak maksimal. Itu menunjukkan di jalan utama saja persoalan drainase sudah separah itu. Kemudian kita konsepnya sebetulnya butuh retention pond. Karena tanahnya kan turun terus. Iya. Ketika drainase itu tidak maksimal, bagaimana dia bisa ditampung? Kita nggak punya uang untuk beli tanahnya. Jadi sebetulnya dengan sistem polder tuh menarik ya kan, bisa membantu ketika air pasang laut, dia ditahan. Dulu kita punya tempat parkir air tuh di tepi pantai. Sekarang tempat parkir airnya udah hilang. Jadi perumahan, jadi gudang, jadi kantor. Ketika dia pasang air parkir di sini, mungkin dia bisa mensiasati ketika pasangnya turun, air masuk. Sekarang airnya pasang, ininya tidak ada tempat parkir, masuklah ke kiri kanan. Jadi persoalannya bukan persoalan tata air saja, tapi juga persoalan tata ruang di dalamnya. Nah, yang menjadi persoalan terberat kita ke depan adalah semakin tingginya jumlah penduduk di Jakarta dan semakin tidak tertatanya lingkungan permukiman. Kita harus akui, apapun risikonya banjir Jakarta ini sulit untuk diatasi. Kecuali pada konteks untuk menguranginya saja ya. Kalau hanya menyalahkan Bogor mah gampang, tapi sekarang di Bogor sudah diantisipasi nih. Dengan membuat waduk di Sukamahi ya, dengan di Ciawi dengan kapasitas yang lebih besar. Nah, jadi dengan pola yang seperti itu, dan sekarang pun di Ciawi masih terhambat juga dengan apa? Pembebasan tanah. Jadi infrastruktur banjir itu kendala utamanya adalah tanah. Oke, Pak Fahri, sejauh ini untuk di Jakarta wilayah-wilayah mana saja yang selain tadi di selatan ya? Kalau misalnya kita lihat dari wilayah Bogor, katanya kan banyak yang menyalahkan Bogor. Kalau hujan di Bogor sendiri seperti apa? Apakah juga akan menambah parah banjir di Jakarta karena memang Jakarta ini menerima serangan dari 3 penjuru mata angin gitu kan istilahnya? Iya tentu ya. Jadi karena Bogor itu memang cukup unik. Dia tidak punya perbedaan yang nyata antara musim kemarau dan musim penghujan. Jadi bisa dibilang, makanya dikatakan kota hujan gitu kan. Mungkin karena memang letak geografis dia yang diapit di kaki gunung gitu ya, dan ada pengaruh angin dari laut dari Jakarta juga. Nah, untuk tahun ini memang untuk Bogor kita perakirakan curah hujannya masih cukup tinggi sepanjang tahun ini gitu ya. Tentu curah hujan tinggi yang terjadi di Bogor pasti juga akan berpengaruh terhadap kondisi. Betul. Kadang-kadang di Jakarta kering kerontang, tiba-tiba banjir karena betul. Jadi yang dipantau adalah 3 fenomena tadi Mbak. Jadi hujan di hulu yang mengakibatkan banjir kiriman bilangnya gitu ya, atau flash flood. Nah, kemudian hujan lokal yang memang terjadi di Jakarta gitu ya. Nah, ditambah lagi dengan kondisi air laut yang sedang pasang. Yang paling diwaspadai adalah ketika tiga-tiganya itu berlangsung dalam waktu yang sama. Oke, ada kemungkinan itu akan terjadi di Jakarta dalam waktu dekat ini Pak Fahri? Ya, jadi udah 3 hari terakhir ini kita dalam kondisi bulan purnama penuh. Supermoon itu ya, yang dimana itu mengakibatkan terjadinya kenaikan air pasang laut, gitu kan. Dan di Bogor pun juga hujan lagi tinggi, ditambah lagi di Jakarta sekarang lagi hujan terus. Nah, kondisi pasang lautnya sudah mencapai maksimumnya itu kemarin. Ya, hari Minggu, gitu kan. Sudah lewat. Dan diharapkan akan kondisi pasangnya akan turun. Tapi itu bukan berarti setelah itu selesai, karena nanti ketika bulan mati 14 hari kemudian akan pasang lagi. Gitu. Oke, Pak Fahri tadi mengutip kalimatnya Kang Yayat, ilmu bumi dan ilmu langit harus disinkronkan. Dari BMKG sendiri adalah ilmu langit. Kalau sejauh ini koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta seperti apa untuk penanganan banjir berdasarkan informasi yang diberikan oleh BMKG? Iya, jadi kami sudah berkolaborasi secara intens dengan Pemda DKI ya. Bahkan kami punya grup khusus untuk sirkulasi informasi cuaca yang kami dedikasikan khusus untuk Pemda DKI. Dan kita sudah membuat MOU dengan Pemda dan lebih khusus lagi dengan BPBD.
Bahkan di crisis centernya BPD kita ada display yang real time langsung dari BMKG gitu ya. Nah ini yang kami harapkan bisa menjadi reference dari Pemda untuk melakukan langkah antisipasinya. Namun benar tadi yang disampaikan Pak Yayat, tantangan terbesar kami adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat agar memahami dan peduli gitu ya atas informasi yang kami berikan. Sebab secanggih apapun informasi kami, seakurat apapun perakiraan, kalau tidak ada tindak lanjut di lapangan di masyarakat, nggak akan berarti apa-apa gitu loh. Makanya justru edukasi publik ini yang penting. Nah untuk itu kami pasti butuh dukungan dari berbagai pihak, baik itu dari pemerintah, dari swasta, dari masyarakat juga. Saat ini tindak lanjut yang bisa dilakukan oleh Pemda setempat dan juga ya mungkin kerjasama dengan swasta ya. Seperti apa sih? Jalan nggak sih Kang? Ini yang saya agak prihatin kalau lihat data peringatan dini tentang cuaca dari BMKG itu detail banget ya, sampai per wilayah kecamatan. Ya. Jadi tiap-tiap kecamatan tuh. Tapi pertanyaannya, apakah ada semacam satker, UPT atau badan itu yang bergerak di bawah? Tapi orang mengatakan kembali kepada organisasi dan anggaran. Kita akui tidak semua daerah itu punya kapasitas kelembagaan yang kuat dan tidak punya persoalan kemampuan anggaran yang maksimal ya kan. Nah tapi sebetulnya kalau terus-menerus tergantung kepada pemerintah memang naif lah kan. Nah sekarang bagaimana informasi itu bisa menjadi sebuah budaya kita untuk selalu melekat dengan cuaca. Kalau di Jepang atau tempat lain kan salah baca cuaca, salah baca pakai kostum menderita. Nah di kita kan cuma dua, hujan dan tidak hujan. Tidak bawa jas hujan ya menderita. Tapi kalau orang Bogor sudah biasa dengan itu kan. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana sebuah struktur yang membangun kultur? Bagaimana informasi-informasi cuaca itu bisa menjadi sebuah peringatan? Jadi kalau misalnya nanti siang ada curah hujan tinggi, artinya sejak awal saya sudah mempersiapkan diri. Nah disinilah pembiasaan itu harus juga dilakukan. Nah saya menyarankan begini, dulu masyarakat di bantaran Ciliwung itu selalu punya antisipatif. Kita tunggu aja informasi katulampa pada level berapa. Kalau sudah pada level 1 atau level ini, baru kita angkat meja kita ke atas semua. Nah sekarang pertanyaannya, di luar itu bagaimana hal lain bisa, karena yang menarik sekarang itu bukan persoalan pada hujan saja, tapi angin. Potensi angin kemarin di Bogor kejadian, di Jakarta kejadian, banyak kejadian cuaca yang memang cukup memprihatinkan bagi kita, karena juga bisa ada korban jiwa di dalamnya. Nah sekarang tugas pemerintah daerah itu bagaimana? Kalau menurut saya, kalau memang struktur di pemerintahannya tidak maksimal, mari bekerja dengan komunitas, mari bekerja dengan unsur-unsur masyarakat, khususnya pada kawasan yang dianggap langganan banjir. Contoh misalnya ya di Kemang itu. Kemang itu walaupun elit kan tergenang. Sekarang dan yang terendam mobil-mobil mewah. Apakah camat di Kemang atau lurah di Kemang, warga di Kemang tahu bahwa lokasinya itu punya potensi bencana, sering baca cuaca? Kalau dari BMKG sendiri adakah door to door, maksud kami bukan door to door dalam arti sebenarnya, tapi door to door information yang diberikan mungkin dari kecamatan ke kecamatan atau dari kelurahan ke kelurahan untuk secara langsung mengedukasi warganya kalau misalnya, hey daerah kamu itu adalah daerah rawan banjir, jadi yang harus dilakukan adalah ini, itu ada nggak dari BMKG? Iya, jadi kami melakukan dua secara nyata ya, face to face istilahnya gitu, atau secara digital gitu ya. Nah kami punya kantor di seluruh Indonesia 172 BMKG. Nah itu punya program masing-masing. DKI kita ada di kantor pusat dan juga ada di kantor wilayah kita yang ada di Ciputat. Nah itu Jabodetabek ya. Nah itu mereka punya program, bahkan ada yang kita sosialisasi, ketemu dengan komunitas gitu ya, dengan kelurahan, dengan kecamatan, ada programnya seperti itu. Bahkan dalam tingkat nasional kita ada yang namanya sekolah lapang iklim, itu juga ada. Gitu. Oke, jika memang edukasi dari BMKG sudah cukup maksimal, dari Pemprov pun sudah cukup untuk mengedukasi warganya. Kemudian keinginan warganya sendiri bagaimana sih Kang Yayat? Apakah tadi struktur membentuk kultur? Begini, contoh ya, dulu DKI itu kan ada pasukan kuning. Tiba-tiba kali itu bersih. Pertanyaannya yang membersihkan siapa? Oh, pasukan kuning. Itu kan struktur, kekuatan dari pemerintah memberikan sungai. Tapi ketika sungai bersih, kulturnya muncul nggak? Tetap aja buang sampah ke situ. Jadi orang
tidak merubah budaya itu. Maka saya mengatakan satu, bagaimana struktur yang bangun kultur melalui proses. Proses itu apa? Mendialogkan persoalan itu. Contohnya begini, pendekatan pada wilayah yang dianggap punya potensi bencana yang terus-menerus terjadi. Yang dulu misalnya kita menganggap kampung pulau. Kadang-kadang kita menyikapi bencana itu selalu berdamai, living harmony with water. Jadi berdamai dengan bencana, tapi kan fatalistis. Kita menganggap bencana itu ya sudahlah, mau kemana lagi, kami tinggal di pinggir sungai, kami selalu langganan dengan air, ya mau diapain, dalam setahun 365 hari, banjirnya kan cuma 3 hari. Ya kan, bagi mereka tidak merupakan bencana karena mencoba melakukan adaptasi dengan persoalan itu. Tapi di mata kita persoalan ini kan tidak bisa kan, karena akan terus-menerus membuat kualitas hidup makin turun. Betul. Nah, otomatis ruang dialog itu penting. Maka beberapa kasus kan untuk penataan bantaran sungai itu perlu segera upaya pendekatan secara khusus. Tapi sekali lagi, untuk di Jakarta, kawasan-kawasan yang padat ini selalu sensitif dengan istilahnya penggusuran dan penggeseran gitu kan. Jadi otomatis kerawanan ini menjadi sebuah masalah. Tapi saya katakan lagi, jika bencana ini terus-menerus seperti ini, artinya apa? Bukan persoalan untung rugi, tapi persoalan kualitas hidup semakin turun. Nah, sekarang yang kita himbau kepada pemerintah daerah, khususnya ini bukan hanya Jakarta, Jabodetabek, tapi seluruh Indonesia. Ketika musim hujan ini kan kita begitu banyak mendapat laporan kebencanaan, bencana banjir, tapi yang berbahaya juga longsor. Jakarta ini ada potensi longsor loh. Beberapa tahun yang lalu di wilayah selatan Jakarta itu ada rumah yang longsor, menutup badan kali air kecil, kemudian menghantam satu sekolah yang besar, ada korban jiwa di dalamnya. Nah, wilayah selatan Jakarta itu wilayah dengan sangat rentan, dengan kondisi tanah mungkin ada yang tidak stabil di dalamnya, yang labil ya kan. Apalagi dengan perambahan menduduki kawasan-kawasan ruang terbuka hijau yang sekarang beralih fungsi. Nah, catatan kita adalah jika kondisi ini sudah sangat parah, apa yang harus dilakukan? Satu-satunya kalau berharap kepada pemerintah sulit. Pemerintah sebatas banyak menghimbau sekarang ini. Makanya tindakan adalah tindakan masyarakat di lokasi yang sering turun yang punya masalah. Beberapa lokasi kan sudah kita mudah dipetakan ya, di beberapa tempat yang potensi longsor, potensi ada genangan, potensi kemungkinan banjir, atau juga potensi lain karena ada persoalan-persoalan teknis. Misalnya contoh, di wilayah Jakarta Barat, misalnya dekat kampus saya itu, dulu itu selalu tergenang. Nah, tergenang ya kan? Iya, depan sebuah mall ya Kang ya? Sebuah mall itu. Oh ternyata apa? Kapasitas pompanya nggak maksimal. Sekarang Jakarta ini memang harus seperti kota 1000 pompa. Karena sudah semakin turun. Wilayah-wilayah mengalami land subsidi dan penurunan tanah membuat potensi genangan makin banyak. Otomatis petakan itu. Lihat, cek kembali kapasitas pompanya. Ternyata dia membuat kolam retensi untuk menampung air yang banyak. Kemudian pompa itu tidak harus menunggu musim hujan. Ketika banyak, pompa lagi. Jadi permukaan drainasenya bisa dipertahankan, tidak pada level yang berbahaya. Tapi kembali lagi kepada kebiasaan masyarakatnya ya Kang ya. Ketika pompa sudah disediakan begitu banyak, kali sudah dikeruk begitu dalam, normalisasi sudah begitu canggih, tapi masih buang sampah di Iya, bayangkan saja mesin pompa tidak jalan karena ada kasur nempel. Ada sampah nempel. Baik, terima kasih Pak Fahri. Terima kasih Kang Yayat. Pemirsa, untuk mencegah Jakarta dari banjir sebenarnya dimulai dari warganya sendiri. Edukasi-edukasi dari pemerintah terkait dan juga berbagai upaya yang dilakukan untuk menanggulangi banjir akan percuma jika masyarakatnya tetap buang sampah sembarangan. Kita akan kembali usai jeda pemirsa dengan sejumlah informasi, di antaranya petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur selamatkan 3 penghuni yang terjebak di ruko yang terbakar. Usai jeda berikut, tetap sama kami. Makasih Pak. Terima kasih.